Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai ada momen unik dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah, Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Negara, Jakarta, Jumat 14 November 2025 malam. Prabowo terlihat menyopiri Abdullah II bin Al-Hussein naik bagi yang disiapkan oleh protokoler. Berita selanjutnya, ketegangan di Keraton Surakarta kembali memuncak pasca wafatnya Pakubuwono XIII. GKR Timur menuding penetapan KGPH Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV cacat adat dan mengabaikan kesepakatan keluarga. Sementara Mangkubumi membantah seluruh klaim itu dan menegaskan penobatannya telah melalui rembuk resmi sesuai paugeran keraton. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Raja Yordania Abdullah II tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat 14 November. Setibanya di landasan, Presiden Prabowo Subianto langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Raja Abdullah II kemudian diarahkan oleh Prabowo melewati karpet merah menuju kendaraan tamu kenegaraan. Di langit area penyambutan, jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara terbang untuk memberi penghormatan khusus. Prabowo memilih berada dalam satu mobil bersama Raja Abdullah II sebagai simbol kedekatan hubungan keduanya. Kunjungan tersebut merupakan balasan dari lawatan Prabowo ke Yordania beberapa waktu sebelumnya. Pertemuan kali ini juga dimaksudkan untuk merampungkan sejumlah kerjasama strategis. Salah satu fokusnya adalah kesepakatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Kerajaan Yordania. Hubungan erat antara kedua pemimpin sudah terjalin sejak lama. Pada 14 April 2025, keduanya pernah bertatap muka di Istana Al-Husainiyah di Amman. Pertemuan tersebut menegaskan kembali persahabatan panjang yang pernah mereka bangun sejak masa muda. Keduanya memiliki latar belakang sama sebagai mantan prajurit yang ditempa di Fort Benning, Amerika Serikat. Raja Abdullah II sebelumnya juga menunjukkan apresiasi atas kunjungan resmi Prabowo ke Yordania. Kunjungan ke Jakarta saat ini memperkuat kesinambungan hubungan baik kedua negara dan dua pemimpinnya. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di Jakarta Jumat 14 November menjadi momentum yang menegaskan kedekatan keduanya. Dalam sesi bilateral di Istana Merdeka, Raja Abdullah II secara terbuka mengenang panjangnya persahabatan mereka, hubungan yang selayaknya saudara.
Raja Abdullah II mengatakan ia selalu bercerita kepada ayahnya tentang persahabatannya dengan Prabowo dan menyebut kepala negara adalah saudaranya. Sejak saat itu, hubungan personal antara dirinya dan Prabowo tidak pernah pudar, justru semakin menguat. Ia menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas penyambutan hangat pemerintah Indonesia selama kunjungannya. Persahabatan di antara keduanya dimulai sejak menjalani pendidikan militer di Fort Benning, pusat pelatihan elit Angkatan Darat Amerika Serikat. Saat itu, Prabowo masih menjadi perwira muda TNI Angkatan Darat, sementara Abdullah II masih berstatus pangeran yang tengah meniti karir militer Yordania. Karir keduanya kemudian berjalan di jalur berbeda. Abdullah II naik takhta pada 1999, sedangkan Prabowo melanjutkan kehidupan militernya sebelum terjun ke dunia politik. Prabowo sendiri mengaku bahwa pada masa sulit selepas runtuhnya Orde Baru, Abdullah II adalah salah satu sahabat yang tetap berada di sisinya. Dalam pertemuan bilateral, Prabowo juga kembali mengenang penerimaan hangat dari mendiang Raja Hussein sekitar 3 dekade lalu. Baginya, hubungan kedua negara bukan hanya sekedar kemitraan diplomatik yang telah terjalin sejak 1951, melainkan hubungan persaudaraan yang berkembang dari kedekatan dua manusia yang saling menghormati, mendukung, dan tumbuh bersama dalam perjalanan panjang masing-masing. Kedatangan Raja Abdullah II di Jakarta mendapat penyambutan kenegaraan yang istimewa. Pesawat kerajaan dikawal 7 F-16 dan 3 T-50 TNI Angkatan Udara saat memasuki wilayah udara Indonesia. Sesampainya di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Prabowo langsung menyambut sahabat lamanya itu dengan pelukan hangat sebelum bertolak ke Istana Merdeka dalam satu mobil yang sama. Di halaman istana, upacara kenegaraan digelar lengkap dengan pasukan berkuda, dentuman meriam hampa 21 kali, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Balasan penghormatan serupa sebelumnya diterima Prabowo saat berkunjung ke Yordania pada April 2025.
Ada momen unik dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah Abdullah II Al-Hussein di Istana Negara, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan pada Jumat 14 November 2025 malam. Prabowo terlihat menyopiri Abdullah II Al-Hussein yang disiapkan oleh protokoler. Di kursi belakang tampak putra Presiden Didit Prabowo bersama ajudan pribadi Rizky Irmansyah. Momen tersebut terekam kamera, memperlihatkan suasana santai dengan obrolan ringan sepanjang perjalanan singkat menuju area jamuan makan malam kenegaraan. Prabowo memegang setir dengan ekspresi tenang, sedangkan Raja Abdullah II terlihat antusias menjelaskan sesuatu dengan gestur tangan. Panjang jalur yang dilalui, pasukan kehormatan TNI berdiri berbaris memberikan penghormatan. Setelah kendaraan listrik itu melintas, pengawalan ketat dari Pas Pampres dan rombongan keamanan Yordania mengikuti di belakang. Suasana santai di mobil golf kontras dengan protokol kenegaraan yang tetap berjalan disiplin. Sebelum menuju istana, Raja Abdullah II tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat petang. Presiden Prabowo menyambut langsung di tangga pesawat dengan pelukan hangat. Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Raja Abdullah II menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa Indonesia. Ia juga menyinggung ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta sebagai bentuk solidaritas Yordania terhadap masyarakat Indonesia. Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina melalui Yordania. Ia mengungkapkan Presiden Prabowo meminta 20.000 prajurit yang dikirim ke Gaza spesifikasinya pada kesehatan dan konstruksi.
Pengiriman pasukan ini dilakukan setelah pemerintah melihat adanya upaya perdamaian antara Palestina dan Israel. Nantinya prajurit yang dikirim bertugas menjaga situasi damai agar dapat bertahan lebih lama hingga tercapai perundingan politik. Namun untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Indonesia masih menunggu persetujuan beberapa pihak. Salah satu dari dua alternatif adalah mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sedangkan yang kedua adalah di bawah persetujuan organisasi internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat. Safri mengungkapkan, Indonesia bisa terlibat jika Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab menyetujui keterlibatan Indonesia. Hal itu disampaikan Safri usai bertemu Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yosef Ahmad Al-Huneiti di Kementerian Pertahanan pada Jumat 14 November. Selain itu, ia mengatakan Indonesia dan Yordania mempersiapkan satu komite kerja untuk tukar-menukar informasi. Sebab menurutnya, Yordania sangat dekat dengan situasi di Gaza. Sehingga Safri memutuskan untuk mengupdate laporan intelijen situasi di Gaza melalui Yordania, tentunya melalui Atase Pertahanan. Ia mengungkapkan Indonesia tengah menyiapkan calon Atase Pertahanan di Yordania. Diketahui saat ini Indonesia baru memiliki perwira penghubung. Ketegangan internal Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat kembali mengemuka setelah wafatnya Sri Susuhan Pakubuwono XIII pada 2 November 2025. Perebutan tahta yang telah lama membelah keluarga besar kembali mencuat ketika kedua kubu saling melakukan penobatan raja. Dalam perkembangan terbaru, Gusti Mung bersama para Sentono Dalem, kerabat Pakubuwono XIII serta sejumlah sesepuh keraton menggelar rapat. Di Sasana Handrawina untuk menetapkan KGPH Mangkubumi atau Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV Kamis 13 November. Langkah itu kembali menuai penolakan dari GKR Timur yang menilai proses tersebut mengulang konflik serupa yang pernah terjadi saat penetapan Pakubuwono XIII pada 2004. GKR Timur bahkan menuduh Mangkubumi mengkhianati kesepakatan keluarga, terutama terkait keputusan sukesi.
yang menurutnya telah disepakati sebelumnya bahwa penerus berikutnya adalah putra mahkota KGPAA Hamangkunegoro Sudipyo Raja Putra Narendra Mataram atau Gusti Purbaya. Ia mengklaim pembicaraan tersebut bahkan dilakukan di hadapan Wapres Gibran Raka Buming Raka, Gubernur Jateng Ahmad Lutfi dan Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Tak hanya itu, GKR Timur juga menyebut penobatan Mangkubumi cacat hukum karena dianggap tidak mewakili putra-putri Pakubuwono XIII dan minim kehadiran Tra Pakubuwono XII. Menanggapi rangkaian tuduhan tersebut, KGPH Mangkubumi yang dinobatkan sebagai Pakubuwono XIV, Hangabehi, memberikan klarifikasi. Ia membantah keras adanya pengingkaran kesepakatan, sekaligus menegaskan bahwa sejak 5 hingga 12 November 2025 tidak pernah ada rembuk lanjutan keluarga. Termasuk komunikasi yang disebut melibatkan Gusti Purbaya yang membahas atau menyepakati siapa penerus tahta. Mangkubumi juga menegaskan dirinya tidak pernah mengetahui isi wasiat Pakubuwono XIII baik secara lisan maupun tulisan. Ia membantah pernyataan pertemuan yang dihadiri Wapres, Gubernur dan Wali Kota adalah forum sukesi dan menurutnya itu hanya membahas persiapan teknis pemakaman Pakubuwono XIII. Ia juga merasa tidak pernah dilibatkan dalam forum apapun yang disebut sebagai keluarga inti dan menanyakan langsung ke adik kandungnya Gusti Putri Purnaningrum, memastikan bahwa tidak pernah ada pembicaraan mengenai transisi Pakubuwono XIII ke Pakubuwono XIV. Mangkubumi menekankan bahwa pengukuhan dirinya sebagai Pakubuwono XIV dilakukan melalui mekanisme adat yang sah, yaitu rembuk resmi yang melibatkan Tra Pakubuwono II hingga Pakubuwono XIII, putra-putri Pakubuwono XII dan Pakubuwono XIII, serta para abdi dalam. Kesepakatan itu menurutnya merupakan hasil mufakat sesuai adat dan paugeran Keraton Surakarta Hadiningrat. Jet tempur TNI Angkatan Udara mengawal keberangkatan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah Abdullah II bin Al-Husain dari Pangkalan Udara atau Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu 15 November 2025. Tujuh pesawat tempur F-16 dan 3 pesawat tempur T-50 itu menghiasi langit Jakarta. Dengan melintas satu persatu sesaat sebelum pesawat kepresidenan yang membawa Raja Yordania lepas landas. Sementara di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo bersama Raja Abdullah II keluar dari mobil berplat Jordan. Yang membawanya memasuki landasan Lanut Halim Perdana Kusuma pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat.
Presiden Prabowo mengenakan baju safari dengan topi berwarna biru dongker. Sementara Raja Abdullah II mengenakan seragam militer negara Yordania lengkap dengan baret merah di kepala. Sebelum berjalan ke arah tangga, keduanya terlibat dalam pembicaraan singkat dan saling berbisik. Mereka lalu berjalan di atas karpet biru yang disediakan menuju tangga pesawat. Sebelum menaiki tangga, Raja Abdullah II berhenti sejenak dan memeluk Presiden Prabowo. Pesawat kenegaraan kemudian lepas landas meninggalkan wilayah Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia bagian Barat. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola nasional. Rizky Ridho masuk nominasi Puskás Award 2025, penghargaan yang bergengsi untuk pencetak gol terindah dunia. Dirinya menjadi pemain Indonesia pertama yang mendapat kesempatan meraih penghargaan tersebut. Diketahui FIFA merilis daftar 11 kandidat gol terbaik musim lalu dan nama bek Persija Jakarta sekaligus penggawa timnas Indonesia itu tercantum di dalamnya. Ridho bakal bersaing dengan sejumlah pesepak bola top dunia, seperti gelandang Arsenal, Declan Rice, dan pemain muda Barcelona, Lamine Yamal. Ridho terpilih berkat gol spektakulernya ke gawang Arema FC pada laga Liga 1 9 Maret 2025. Saat itu dirinya melepaskan tembakan jarak jauh dari area tengah lapangan yang langsung bersarang di gawang lawan. Gol tersebut dinilai FIFA sebagai salah satu yang terbaik sepanjang musim. Sementara itu, sejak Puskás Award diperkenalkan pada 2009, belum pernah ada pemain Indonesia yang masuk daftar nominasi.
Rido pun mencatat sejarah sebagai yang pertama. Untuk kawasan Asia Tenggara, bek Persija Jakarta itu menjadi pesepak bola kedua yang pernah masuk nominasi setelah pemain Malaysia Faiz Subri, yang bahkan memenanginya pada tahun 2016 lewat gol jarak jauhnya ke gawang Pahang. Untuk penghargaan kali ini, peluang Rido terbuka karena pemenang Puskas Award 2025 ditentukan melalui sistem voting penggemar. Supporter dapat memberikan suara melalui situs resmi FIFA. Prosesnya dilakukan dengan mendaftar terlebih dahulu, kemudian memilih 3 gol terbaik. Pilihan pertama mendapat 5 poin, kedua 3 poin, dan ketiga 1 poin. Periode voting untuk FIFA Award berlangsung mulai 13 November 2025 hingga 4 Desember 2025 pukul 5.59 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.